Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Baiti Nurseha. Saya sedang berkuliah di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Prodi Manajemen semester 4. Saya di sini akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya pelajari, yaitu Manajemen Strategis. Di sini materi yang akan saya bahas yang berjudul POAK. Nah, bagaimana agar usaha sustainable? Kita harus menyusun POAK. Yang pertama, P-nya planning. Di dalam planning ada visi dan misi. Yang kedua ada action plan. Dan yang ketiga ada RIB. Dan yang keempat ada strategi produksi. Dan yang kelima ada strategi pemasaran. Organizingnya, di dalam organizing ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Accountingnya, di dalam accounting ada pelaksanaan kerja dan optimalisasi SDM untuk mencapai visi dan misi. Dan terakhir ada controlling. Yang pertama ada pengawasan, OC, report. Sebelumnya di sini ada pengertian POAK. Yang pertama pengertian planning. Planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Di sini ada 4 karakteristik planning, yaitu yang pertama, tempat dan terukur. Yang kedua, menyebutkan isu yang penting. Yang ketiga, menantang tetap realistis. Dan yang keempat, menetapkan dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dapat dicapai. O-nya organizing. Organizing adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengelompokkan tiap individu sesuai kemampuannya. Prinsip organizing yang pertama ada spesialisasi, yang kedua definisi fungsional, yang ketiga rentang pengadilan atau pengawasan, dan yang keempat rantai skalar, dan yang kelima kesatuan pemerintah. A-nya accounting, mengimplementasi rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam bisnis. Prinsipnya yang pertama pelaksanaan dan penugasan, yang kedua pengawasan pengelolaan dana, yang ketiga penyediaan dan pemanfaatan sarana pengawasan, yang keempat dokumentasi pengawasan, dan yang kelima supervisi audit. C-nya controlling. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Proses kontrol dalam melibatkan 3 langkah. Yang pertama, standar pembentukan, dan yang kedua, pengukur standar kerja, dan yang ketiga, koreksi penyimpanan. Di sini ada manfaat POAK. Yang pertama, efektivitas dan efisien pelaksanaan pekerjaan. Dengan mengikuti tahapan POAK, organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan dan saranan yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang kedua, kualitas pengambilan keputusan. POAK memastikan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada rencana yang telah dikembangkan dan data dikumpulkan selama tahap perencanaan. Hal ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Yang ketiga, minimalisir risiko. POAK kemungkinan organisasi untuk mengidentifikasi risiko sejak awal dan pengambilan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Dengan demikian, risiko dapat diminimalkan dan kegagalan proyek dapat dihindarkan. Yang keempat, efektivitas komunikasi dan koordinasi. POAK membantu organisasi dalam mengatur komunikasi dan koordinasi antara tim, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan memastikan bahwa semua orang dalam tim memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran, dan tugas yang harus dilakukan. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Dengan mengikuti tahapan POAK, organisasi dapat membuat dokumentasi dan melacak progres proyek. Hal ini membantu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga semua pihak terlibat dalam proyek dapat mengakses informasi yang sama tentang progres proyek. Yang keenam, kualitas produk dan layanan. POAK membantu organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik karena setiap tahapan proyek telah direncanakan dan dikelola dengan baik. Terima kasih yang sudah mendengarkan, itu materi sedikit dari saya. Jika ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.